Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ah hudah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, mantan PBNU, tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Tasawuf bukan akhlak. Akhlaknya berbicara sulukiyat, perilaku lahir. Tawadhu dengan orang tua, hormat tamu, hormat tetangga, silaturahim, ta'ziyah, ini akhlakul karimah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, itu dari kacamata tasawuf nol besar. Pas silaturahimnya, ta'ziyahnya sudah menjadi akhlakul karimah, sudah menjadi simbol akhlakul karimah. Tapi dari kacamata tasawuf, kalau nggak dari hati yang bersih, nol besar, nggak ada artinya apa-apa, la makna lah. Kemudian tasawuf bukan pula ilmu hikmah. Ilmu hikmah ada sendiri, tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya, literaturnya ada sendiri. Ali Al-Buni, ya lagi, ya Allah, Pak Al-Jawahir Khamis, namanya kitab Al-Jawahir Khamis. Pokoknya yang ahli hikmah lah. Kitabnya Syamsul Ma'arif, Syumusul Anwar, bukan, Ibn Arabi. Walhasil yang bicara tentang ini, kalau hikmah, puasa sekian hari baca ini, nanti gini. Kalau mau bisa apa? Terbang, mau sakti, mau apa, mau tahu yang mau obati orang lah. Itu namanya ilmu hikmah. Itu sama sekali bukan tasawuf. Sama sekali bukan. Karena ilmu hikmah itu tokohnya ada sendiri, tujuannya pun ada sendiri, tujuannya, targetnya. Saya baca ini sekian hari, baca ini puasa sekian hari, nanti bisa terbang, atau bisa ngilang, saktian lah. Kalau ilmu hikmah, siapapun bisa mendapatkan, walaupun kelakuannya masih nggak benar, asal dilakoni sesuai dengan aturan. Bahku Cirebon itu sangat ahli ilmu hikmah. Kiku Cirebon, dia punya haji 3, 1 Titi Murti, bisa memahami bahasanya binatang, 2 Halimun, dan bisa kelihatan besar raksasa. Itu Kiku Cirebon terkenal saktiannya. Jadi saya walaupun dari Cirebon nggak mewarisi itu. Walhasil ilmu hikmah bukan tasawuf. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf adalah taurah ruhaniyah, revolusi spiritual, revolusi ruh. Jadi tasawuf itu revolusioner, dinamis, gak akan berhenti. Orang sufi gak akan berhenti. Sudah mendapatkan makom taubat, masih belum puas, ingin naik makom zuhud, makom warok. Sudah dapat makom warok, ingin naik makom zuhud, dan makom zuhud naik makom ridho syukur, terus dan seterusnya. Sabar, ridho, syukur, habbah. Jadi orang sufi itu bukan orang yang pasif, dia orang dinamis. Juga orang sufi itu yang mengetahui, memahami kondisi saat itu. Maka kata Imam Junaid, as-sufi ibnu waqti. Sufi itu adalah anak zamannya. Jadi kalau sufi itu orang ketinggalan, enggak plonga-plongo, enggak ngerti apa-apa, enggak. As-sufi ibnu waqti.
As-sufi la launa lahu. As-sufi kalma'i la launa lahu. Sufi itu bayangkan air yang gak ada warnanya. Launuhu launu ina'ih. Warnanya tergantung wadahnya. Kalau wadahnya embernya merah, kelihatan air merah. Embernya hijau, kelihatan hijau. Airnya sendiri gak punya warna. Kalau orang sufi artinya apa? Orang sangat fleksibel, bisa menyesuaikan diri di setiap saat, setiap era, setiap zaman. Yang sufi yang beneran ya, sufi beneran nih. Nah, sekali lagi, tasawuf merupakan ilmu qulub, ilmu hati, bukan ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu qulub, ilmunya hati, bukan juga ilmu nafas. Ilmu nafas, ilmu jiwa masih kaitannya dengan an-nafas, bukan pula ilmu akhlak, akhlak dan etika perilaku. Kalau mau rinci sedikit, manusia itu pertama memiliki al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan adanya di otak. Maka otak, di dalam otak ada beberapa titik, ratusan ribu titik listrik. Kalau berpikir fokus, panas kepala kan, karena listriknya menyala semua. Orang katanya manusia ini yang rata-rata paling maksimal berpikir murni sehari semalam 4 jam. Kalau dikumpulkan hanya 4 jam. Jadi yang namanya otak tuh berjalan hanya 4 jam kalau dikumpulkan jadi satu. Orang insinyur lagi gambar apa? Mau bikin gedung, mau bikin jembatan, mau bikin airport. Kalau difokuskan berpikir itu sehari hanya mampu 4 jam. Itulah akal. Ya. Akal selalu menggunakan muqaddimah sughra, premis minor, muqaddimah kubra, premis major, dengan menggunakan qaul syarih. Apa qaul syarih apa? Selalu menggunakan logika untuk mencapai natijah shadiqah, konklusi yang positif. Akal itu kerjanya itu, akal itu kerjaannya. Bisa cuma itu bisanya. Kecerdasan akal mencari kebenaran yang menggunakan logika. Ya, penting, akal juga penting. Quran dikatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haqqu min rabbik. Yang bisa mengetahui kebenarannya pakai akal, orang menggunakan akal. Tapi perlu diketahui, di dalam Quran tidak ada kalimat aqlun. Akal sebagai kata benda, isim nggak ada. Ada operasinya, actionnya. Taqilun, nakil, yakilun. Mereka berakal, atau apa kamu tidak berakal? Nakil, kami berakal. Akalnya sendiri nggak ada di Quran. Lafal aqlun itu nggak ada. Nah, yang kedua, kita manusia diberi al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Adanya deliver tengah-tengah. Di sini pusatnya segala macam hidup ini. Cita-cita, kemauan, hawa, nafsu, hasrat, senang, kecewa, gembira, sedih, apalagi ada di deliver kau al-quwwatul mutakhayyilah. Isinya dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Dimulai dengan bayangan dulu. Bayangan kalau saya jadi presiden, oh enak banget itu. Dikawal wing. Amin. Dan mutakhayyillah. Tapi jangan jangan diterjemahkan khayal bahasa Indonesia.
Kalau khayalan bahasa itu bahasa Arabnya wahm, halusinasi. Kalau khayal bahasa Arab apa lebih tinggi dari itulah, bukan halusinasi, bukan ya, tekad, ide, imajinasi ya, ide. Saya ingin jadi presiden. Karena apa? Karena ada bayangan, khayalan, dugaannya keras, dugaannya kuat, orang jadi presiden enak. Saya ingin banyak uang, mobil bagus, rumah bagus, istri cantik. Itu kan gitu, dari khayalan. Itu adanya di nafsu syahwatiyah kalau itu. Nafsu ghadabiyah tadi ambisi itu. Kalau nafsu ghadabiyah dimanage, diatur oleh hati, sehingga menimbul didorong dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang mulia, maka namanya himmah. Rasulullah SAW orang yang punya himmah besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Gak mau kalah Rasulullah, gak mau kalah. Mentalnya kuat, gak pernah minder. Kalau cerita Rasulullah pada membalikin, jangan hanya sholat tahajud kakinya melepuh, kelapa diganjel batu, itu ya. Tapi jangan berhenti di situ. Ceritakan juga Rasulullah punya sikap. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, aku tidak berhenti sampai menang. Rasul punya kata, saya harus menang. Ya adapun di Lampung kalah ya anu lah nasi. Dari awalnya saya harus menang. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Kalau dirinci sangat banyak sekali, kalau dirinci banyak sekali. Akibat nafsu ghadabiyah ada takabur, ada ananiyah, ada hasud, ada hiqad, ada suudzon, ada adawah, ada baghdha, kebencian, dan semua nafsu ghadabiyah. Maka kalau didorong oleh niat yang baik, yang niat itu ada dari kolbu, nanti saya belum bahas kolbu ini, dari kolbu, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Tetap saja ada ananiyahnya, saya harus jadi presiden, ada ananiyahnya, kan egois tuh. Oh, presiden cuma satu kok, harus jadi presiden. Direktur, saya harus jadi direktur cuma satu. Anaknya masih ada, tapi anaknya yang baik, karena didorong dengan niat yang baik. Saya harus jadi DPR, harus menang, boleh itu. Datangnya nafsu ghadabiyah didorong dengan niat solihah, niat yang baik kok, dari kolbu niat datangnya, maka menjadi baik himmah, tapi tetap ada ananiyahnya. Gak bisa lepas anaknya. Kalau nggak ananiyahnya nggak jalan. Nggak jalan. Saya harus kaya, syahwatiyah. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya azimah. Namanya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Makarim, azaim, keberhasilan, prestasi, kemuliaan diraih dengan azimah. Azimah itu apa? Azimah itu nafsu syahwatiyah, tapi didorong oleh niat yang baik. Walaupun niatnya baik, tetap aja ada nafsunya. Saya harus kaya, ada saingan di situ, saingan bisnis. Saya pernah tanya pada Cina, kenapa orang Cina hebat-hebat, berhasil, kaya-kaya, kalau kita enggak. Wong sampean wong Islam, kalau lagi ngitung duit, azan istirahat dulu, sholat. Lagi transaksi, lagi tawar menawar, lagi mateng-matengnya
transaksi uang, ada nasar, sholat istirahat dulu. Sholatnya 5 menit, tapi kan istirahatnya kan sampai setengah jam. Jadi putus. Cuma tahlilan dulu. Sayyidina Utsman kaya raya, Sa'd bin Abi Waqqas kaya raya, Abdul Qadir Jilani kaya, Abil Hasan Asyadili kaya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kaya, santrinya ditanggung, semuanya ditanggung, makan, minum, pakaian, obat-obatan, pulang kasih tiket. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kaya, ya Hasyim Asy'ari ya cukup kaya lah, sawahnya luas sawahnya. Jadi mandiri gitu, mandiri. Itu datangnya dari nafsu syahwat ya, didorong dengan niat yang solihah, namanya azimah. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makari. Jadi kita ini yang paling hebat ini nyatanya itu al-quwwatul mutakhayyilah di dunia ini. Khayalan yang mendorong kita, punya himmah, punya azimah. Kalau saya jadi presiden, programnya ini, semua dari nafsu syahwat, ghadabiyah, dari himmah itu. Kalau saya jadi orang kaya, akan saya buat ini, semua datangnya dari azimah. Yang azimah itu adalah nafsu syahwatiyah. Al-Quran selalu membangkitkan kita agar menjadi orang kuat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khauf 'alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Artinya apa? Artinya kita didorong Al-Quran agar kuat azimahnya, kuat himmahnya. Jadi kalau melarat dosa, harus menang. Quran juga mendorong kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan minder. Ayo kamu harus menang, antumul a'laun, kamu harus unggul. Apabila benar-benar kamu orang itu adalah dorongan kepada nafsu ghadabiyah, tapi dengan niat yang baik. Jadi kalah itu dosa. Itu harus menang. Kalau kalah dosa kita ini. Lampung dosa, dosa. Bodoh dosa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu faridah, pinter itu. Jadi kalau bodoh, dosa. Semua dorong dengan dua tadi. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Diniati dengan baik maka menjadi himmah dan azimah. Katakan Bung Karno lah contohnya. Dengan himmah yang sangat kuat, sangat datang dari cita-cita yang luhur, pantang mundur, gak pernah rasa minder, padahal gak punya apa-apa beda itu ya. Tuh, jadi kita ini hidup ini yang paling menentukan di sini al-quwwatul mutakhayyilah, kemauan kita, kemauan apa? Yang bagian paling pokok, paling penting adalah al-qalb. Qalb itulah yang namanya wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidi. Malaikat sampai diperintah sujud pada Adam karena Adam punya qalbu. Namanya gitulah. Kenapa malaikat disuruh sujud pada Adam? Karena Adam punya qalbu, malaikat gak punya qalbu. Malah bukan hanya malaikat, semua yang di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wa huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Semua diciptakan untuk manusia. Ya Allah.
tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, angin, panas, apa, matahari, bulan, semuanya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat pun fi khidmatil insan, melayani kita malaikat itu. Ngatur angin, ngatur hujan, ngatur El Nino ya. Nah, kenapa manusia mulia? Karena punya nafkah robbaniyah yang namanya qalbu. Nafsu menggebu-gebu diatur dengan hati yang baik, dengan niat yang soleh. Ingin kaya, bagus, boleh, harus malah dengan nafsu yang baik. Ingin pinter, ingin sukses, ingin lulus, masih kuliah lah, ingin pinter, ingin menguasai ilmu, ya dari nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah itu jangan kalah dengan tetangga, jangan kalah dengan teman. Dia sudah lulus, saya belum. Itu kan cuma dari nafsu. Tapi yang didorong dengan niat yang ada dalam kalbu masing-masing. Nah, kalbu ini terdiri dari apa? Pertama, basirah, the eye of heart, yang membedakan mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dari qalbu adanya. Tahu jujur itu baik, khiyar jelek. Itu bukan akal, bukan akal. Qalbu yang tahu. Pemaaf itu baik, pendendam itu jelek. Sabar itu baik, marah-marah itu jelek. Itu qalbu yang tahu itu. Makanya kalau kita punya hawa nafsu kita berlebihan, qalbu nasihatin, jangan, sabar. Saya mau balas dia, saya tempelengin. Jangan. Itu qalbu, itu suara hati itu. Suara korbaniyah. Nah, apa nafsu korbaniyah itu? Hakikatnya ulir ruhu min amri rabbi. Rahasia Allah itu. Nabi pun nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Apa yang ditiupkan oleh Allah pada kalbu manusia ini. Yang kedua, setelah basirah berfungsi, dalam Quran katakan bal insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Yang kedua, setelah basirah tahu mana baik mana buruk, akan estafet pada yang kedua, namanya domir, conscience, moral. Domir ini ada 3 macam. Domir ijtima'i, kalau di depan keluarganya, di depan anak buahnya, di depan santrinya, aku Masya Allah. Kalau jauh dari santrinya, ya melakukan apa saja lah. Itu namanya domir ijtima'i. Masih punya domir, daripada di depan mertuanya kurang ajar. Namanya nggak punya domir itu. Nggak punya moral sama sekali. Yang kedua, domir qanuni, legal formal. Ada SK resmi, ada honor, ngajar. Nggak ada, nggak ngajar. Bener daripada gaji diterima atau yang ngajar enggak. Ada amplop khutbah, nggak ada amplop nggak mau khutbah. Itu domir apa? Qanuni, moral legal formal. Yang ketiga yang paling mulia adalah domir dini, moral agama. Di mana saja, depan santrinya, depan muridnya atau jauh dari muridnya, ada SK nggak ada SK, tetap kalau baik dia lakukan, kalau tidak baik dia tinggalkan. Maka domir itu kerjaannya mengeluarkan perintah atau larangan, if'al atau la taf'al. Tadi basirah tahu jujur itu baik, maka domir mengatakan jujurlah kamu, if'al, do it. Bohong, nipu, malah bohong, nipu, khianat, itu jelek. Itu basirah yang tahu. Atau basirah. Domir mengatakan la taf'al, don't do that. Kamu jangan bohong. Ada. Saya kalau akan melakukan sesuatu kan kadang ragu kan, kalau melakukan sesuatu yang salah itu kan ragu-ragu. Istafti qalbak,
al birru matma'anna ila qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bis sadr. Tanya pada domirnya sendiri, gak usah tanya pada kiai. Tanya pada domirmu sendiri, yang saya lakukan ini benar apa enggak, baik apa buruk yang saya lakukan ini. Kalau kamu lakukan dengan tenang, mantap, percaya diri, masuk medsos senang, diberitakan medsos senang, berarti yang kamu lakukan benar. Tapi kalau kamu lakukan ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri, jangan ada orang tahu, itu berarti wal itsmu ma haka fi nafsik. Itu dosa, itu pasti. Gampang, ukurannya gampang kok. Kalau domirnya masih sehat. Nah, setelah domir akan istafet pada yang ketiga dari kolbu, namanya fuad. Fuad dengan deeper of heart, nurani. Yang akan mengeluarkan vonis kepada kita ini benar apa salah. Pasti ada suara dari fuad, kamu salah, atau kamu benar. Ketika fuad mengatakan kamu salah, seyogianya kita ikutin. Ya, jangan teruskan yang kita lakukan itu, kita salah. Tapi yang menggoda tadi, apa namanya? Nafsu syahwatiyah atau nafsu ghadabiyah, terus. Maka lama-lama suara fuadnya pelan-pelan. Apa lambat. Kamu salah. Ketika di sakaratul maut, baru fuad akan mengakui kebenaran apa yang saya salah. Ya sudah sakaratul maut, saya salah, ya Allah, tobat, saya menyesal. Di waktu jauh dari mati, masih sehat, kadang-kadang samar-samar suaranya. Lah fuad ini nggak pernah bohong. Maka zabal fuadu maro'a. Saya salah. Itu fuad yang ngomong. Kalau mulut, demi Allah, saya nggak melakukan itu. Di sini, ya. Demi Allah saya nggak tahu menau. Tahu. Demi Allah sumpah saya ngambil sedikit. Banyak. Demi Allah bukan saya yang memulai aktor intelektualnya, bukan saya diajak teman-teman. Saya yang mulai saya. Jadi yang namanya fuad tidak bisa bohong. Maka nanti di akhirat itu yang namanya mahkamahnya Allah lah. Bukan berarti satu persatu di dalam kan bayang gitu ya, nanti di akhirat itu kan ada hisab. Orang diperiksa satu-satu. Allah malaikat dulu gitu. Jemput namanya. Aduh. Masing-masing manusia udah tahu. Kita ini min ashabil haqq min habid dolal. Kita termasuk yang kanan yang kiri. Tahu masing-masing. Gak usah di satu-satu malaikat mengadili gitu. Gitu. Ya, langsung dari mana? Dari fuadnya itu. Setelah fuad berfungsi, maka akan lahir kekuatan namanya asror, the secret of power. Kekuatan asror, kekuatan yang misterius. Yang maunya juga yang misteri, nggak mau yang nggak misteri. Kekuatan yang misteri apa? Maka maunya objeknya juga yang misterius, yang goib, nggak puas dengan yang lahir. Maunya di belakangnya itu ada apa? Mengapa ya presiden? Maaf jadi wakil presiden. Mana gitu maunya? Apa hikmahnya itu? Kalau yang saya itu ya apa hikmahnya? Mau jadi wakil presiden? Enggak nyangka kan? Jadi yang dicari itu yang asror itu ya, yang rahasia. Enggak puas dengan yang kasat. Ya ada caranya bagaimana mengolah, mengasah asror ada sendiri. Ya, ada namanya Kitabul Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Muhammad Al-Ghazali. Kita apa namanya? Al-Asr ya, Kitabul Asr ya. Dalam hati itu ada namanya sir, kekuatan yang rahasia,
Ada sirul asror, sirnya sir. Kekuatan rahasia lah. Intinya inti. Nah, kalau sudah sir berjalan aktif, akan timbul lahir dalam diri kita, kolbu kita, latifah. Software, perangkat yang sangat lembut, yang bisa memahami segala sesuatu. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah mencapai latifah, gak banyak ngomong. Karena sudah tahu hikmahnya Allah seperti apa. Ada anaknya nakal dibiarin, ada anaknya ini males ya biarin. Kalau udah punya latifah itu, kita yang masih lahir ini yang anak maunya benar sekarang jadi anak yang benar. Kita punya anak nakal, maunya sekarang nggak nakal. Kan itu ya kalau kita yang masih berpegang dengan ilmu zahir. Udah ilmu asror, ilmu lataif, anaknya nakal biarin. Kelihatannya dibiarin kelihatannya. Ini punya anak ini malesnya biarin. Allah yang ngatur semuanya. Ada contoh, saya punya kakak sepupu namanya Kang Soleh, bapaknya Ahmad Zaini, menantunya Kang Jafar. Dia punya anak namanya Hasan, lagi mondok pesantren dari Boyo, disuruh pulang dinikahkan. Ibu saya marah-marah, dan bibinya, ponakannya, walaupun dia terkenal orang baik, orang punya kelebihan, tapi ibu kan bibi ya, jadi berani lah. Kenapa Soleh? Bocah lagi mondok, suruh pulang kawin. Gak jawab, diem aja. Ternyata kurang dari sebulan beliau meninggal. Artinya dia meninggal ingin ada salah satu anaknya sudah nikah dulu. Makanya nanti ini kakak ini udah menikah, akan membantu kehidupan adik-adiknya. Banyak sekali kejadian ini, banyak sekali. Ya Gus Dur lah paling banyak, contoh Gus Dur. Itu juga banyak sekali keanehan dari beliau. Padahal kalau secara syariat, kita lihat Gus Dur ya istiqomah lah kalau misalnya. Tapi yang heran, memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa, yang diakui oleh para kiai-kiai. Para kiai kos mengakui Gus Dur punya kelebihan. Itulah tasawuf secara ringkas. Kalau mau lebih tinggi lagi, lebih mau hakikat lagi, kalau saya menggunakan kata-kata dulu, ini bu, sebenarnya di sana nggak ada dulu, nggak ada zaman. Hanya saya menggunakan kata dulu. Cerita kok. Dulu Allah sendirian. Nah, ini dulunya nggak ada dulu. Bagi Allah nggak ada dulu. Ini saya ngomong. Dulu Allah adzatul mutlaqah al-mujarradah an nisbil idhafat, the absolute one existence without relation, hadratul ahadiyah. Allah itu zat satu yang nggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Kalau ada hubungan nanti ada dua nanti. Sendiri, betul, sendiri. Nah, kemudian, tapi nggak ada kemudian. Ini saya yang cerita kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jadi Allah kan sendirian. Aku sobatnya, ini siapa sebenarnya ya? Begitu ingin kenal dirinya, langsung ada dua. Ada yang kenal dan ada yang dikenal. Ada yang tahu dan ada yang diketahui. Langsung ada dua itu. Maka muncullah Asma'uhul Husna yang 99. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Quddus Salamun Binul Muhaimin Al-Jabbar Takabbir Al-Khaliqul Bari Wassalahu Ghafar Qahar Wahab Rizaqul Fatir Alim Qabidul Basit, dan seterusnya lah. Aku gitu dah. Saya ini Rahman Rahim Khaliq Alim Qadir. Allah tahu bahwa dirinya itu adalah Rahman Rahim. Ini cerita supaya menggampangkan, misalnya nggak seperti ini, supaya gampang. Nah, Asmaul Husna itu namanya Al-Hadratul Wahidiyah. Apa wahid? Bedanya apa wahid dan ahad? Kalau ahad satu tuh, satu tenanan, nanti nggak ada relasi, nggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Kalau wahid satu tapi
nisbian harus ada relasi. Contoh. Oh, aku itu banyak kholik. Oh, ternyata saya ini kholik. Begitu dia tahu bahwa dia kholik secara otomatis harus ada makhluk. Tidak sekali-kali namanya kholik kalau ada makhluk. Oh, saya ini alim dah. Ya harus ada objek yang diketahuinya itu maklum. Oh, saya ini rozik dah. Ya harus ada yang marzu. Maka relasi hubungan alam semesta ini dengan asmanya Allah. Dan kita berdoa dulu, ya Ghani, ya Hamid, ya Hamid, Aghna bihalik. Itu hubungannya dengan sifat, dengan asma, dan dengan zat enggak. Zatnya Allah zatnya Allah enggak tahu di mana, enggak tahu. Yang relasi dengan kita ini adalah asmanya. Ini kaya, ini miskin, ini naik pangkat, ini turun, ini sakit, ini sehat. Adalah ini hidup, ini mati. Yang hubungan apa namanya? Al-Muhyil Mumit. Ini hidup, yang ini mati. Ini mulia, Mu'izz. Ini yang don, Mudil. Ini kaya, Al-Ghani. Ini yang Qabid, larat, yang miskin. Semua hubungannya dengan asma'nya. Jadi asma Allah itu relasi dari segala wujud ini kumpul jadi satu, namanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Kata mubalig, bahasa mubalig, alam roh, alam arwah. Al-tsabitah itu adalah makhluk yang sudah manifestasi dari asma Allah, tapi belum wujud, belum konkret, dari A sampai Z. Al-tsabitah itu. Disitulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Yang jawab itu al-tsabitah. Tapi hakikatnya ketika jawab qalu bala, sudah ada belum al-tsabitah ini? Belum. Jadi yang jawab itu Allah sendiri itu. Yang tanya Allah, alastu bi rabbikum. Yang jawab juga Allah sendiri, tapi mengatasnamakan makhluk. Makanya di dalam kita ini ada unsur ilahiyah. Ya, jadi kita ini apa? Faid dari ruhillah. Yang rahasia Allah di situ rahasianya. Ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala, yang jawab bala itu belum ada kok. Allah sendiri, hanya Allah mewakili atas nama kita. Yang jawab, dijawabkanlah atas nama kita. Dari situ terjadi tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi. Apa? Semua al-tsabitah itu masuk dalam satu titik, namanya Nur Muhammad. Apa Muhammad itu? Muhammad adalah al-haqqul makhluqu bih. Sesuatu namanya al-haq, yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan hak itu. Laqad khalaqnas samawati wal ardi bil haq. Itu hak itu. Jadi hak itu Nur Muhammad. Kalau orang Kristen, the logos, orang Kristen. Segala sesuatu dibikin dengan firman. Logos kata Kristen. Kalau kita dengan Nur Muhammad. Jadi Allah menciptakan langit bumi itu dengan al-haq. Tapi kalau ahli tafsir yang biasa, dengan benar gitu ya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Itu fasir biasa, jenengan lah fasir biasa lah. Tapi kalau sufi menafsirkannya, hak itu sesuatu yang Allah menciptakan alam ini dengan sesuatu tersebut. Maka Nur Muhammad itu makhluk ya bukan, kholik ya bukan. Nur Muhammad itu apa Muhammad Tuhan? Bukan. Apa dia makhluk? Bukan. Antara itu, antara kholik dan makhluk, namanya Nur Muhammad atau Haqiqah Muhammadiyah. Dari Nur Muhammad itulah ini namanya An-Nuqtatul Markaziyah. An-Nuqtatul Markaziyah, the central point central.
Dari Muhammad itulah terjadi tajalliyat, manifestasi, ta'ayyunat, identifikasi, tanazzulat, dekadensi. Jadilah alam semesta ini. Jadi yang namanya alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi dari a'yanus thabitah. Thabitah manifestasi dari asma'ullah. Asma'ullah manifestasi dari dzatullah. Jadi yang namanya wujud, yang namanya ada itu satu. Yang namanya ada itu satu. Dari Allah sampai apa? Enggak sampai yang paling kecil, yang paling kecil, makhluk paling kecil. Virus. Dari Allah sampai virus, yang namanya ada itu satu. Adapun yang banyak ini yang diadakan. Yang ada satu. Yang diadakan banyak. Yang diadakan ini merupakan manifestasi dari jangan langsung itu. Manifestasi dari asma Allah. Asma manifestasi dari zatnya Allah. Jadi yang namanya ada hanya satu yang ada itu. Dari Allah sampai virus. Adapun manifestasinya ya banyak. Manifestasi dari yang ada yang satu. Sekarang masalah politik. ringkas cerita lah. Tahun 60 ya, terjadi tragedi Karbala. Sayyidina Husain keluarganya 84 dibunuh dengan cara keji atas perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah, perintah gubernur Irak Abi Ziyad, perintah pada Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Waqqas ini yang mimpin apa? Peleton. Peleton 400 orang, satu peleton. Berapa? 400 pasukan dipimpin oleh Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas untuk membunuh, saya nggak berani mata malu, saya nggak berani, untuk membunuh Husain dan keluarganya. Sayyidina Husain bisa berangkat meninggalkan Madinah, Mekah menuju ke sana atas undangan dari orang-orang Kufah, orang Irak. Sini. Nanti saya angkat kamu jadi khalifah. Terlawan Damaskus. Dinasehatin oleh Farusdak. Jangan percaya sama orang Irak, pembohong. Di jalan ketemu orang Irak. Sayyidina Husain tetap. Banyak orang sehatin lah. Ini surat yang banyak kata Sayyidina Husain. Ini suratnya ratusan ribu nih. Puluhan ribu suratnya dari yang mengundang Husain datang ke Irak. Setelah dikepung Sayyidina Husain, kayak gini, kirimkan saya ke perbatasan antara Islam yang akan menjadi tentara, jaga perbatasan. Enggak. Ya sudah, saya akan kembali lagi. Enggak. Walhasil berapa hari sih? 10 hari ya. Setelah dikepung, semuanya dibunuh kecuali yang tidak keluar dari kemah. Sayyidah Zainab dan Ali Zainab, sampai bayi yang bukan bayi, anak kecil yang digendong oleh Husain keluar mau cari minum, itu mau dibunuh. Orang Irak tuh nggak ada yang keluar membantu, yang tadi manggil itu loh, nggak bantu sama sekali. Setelah terjadi itu, orang Irak, orang Kufah, terutama orang Kufah menyesal, gak bantu katanya gitu. Ini kita ini dosa besar ini katanya. Kenapa ada cucu Rasulullah digitukan, saya gak bantu. Maka mereka rame-rame menangis. Tahuan maka. Bakain dulu, bakain, nangis, nangis masal. Kumpul rombanya nangis sambil mukul dirinya sendiri gitu. Saya salah. Kenapa Husain lagi digitukan, kita nggak bantu, saya salah. Acara sampai sekarang. Yang paling keterlaluan Ismailiyah yang di India, pakainya sampai pakai apa? Pisau, ya apa namanya? Pakistan. Kalau di Iran sendiri enggak. Dari Bakain lahir Tawabin. Gerakan bertobat, gerakan pokoknya
satu orang tatajafa junub al-madajem itu pribadi. Ini gerakan itu bertobat baru, isi gota lah. Ya, bertobat masal, yang dapat proposal juga sih. Yang gak ada proposal gak jalan. Nah, ini tobat masal, nangis masal adalah gerakan apa? Ubad, nusak, gak ngurusi politik, ibadah terus. Lama-lama lahir namanya Zuhad. Belum ada sufi, belum ada kata-kata sufi belum. Itu abad pertama Hijriah. Pertama kali ada kata sufi, orang pertama kali berpredikat sufi adalah Jabir bin Hayyan al-Azdi tahun 161. Muridnya Imam Ja'far Shadiq. Dia ahli matematik yang menciptakan ilmu aljabar. Dialah yang pertama kali dijulukin, dipanggil sufi. Nomor 2 Abu Hashim Al-Kufi, nomor 3 Abdul Karim Abdak yang pertama kali dipanggil sufi. Orang pertama kali mendefinisikan tasawuf Ma'karhi tahun 200 Hijriah. Baru ada definisi tasawuf itu apa? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Menggapai kebenaran hakikat, berpaling dari kepalsuan. Nah, jadi asal mulanya lahirnya gerakan tadi, gerakan tasawuf lah kira-kira, memang dari dampak dari kezaliman sebagai aksi protes dengan kezalimannya Yazid bin Muawiyah atau dinasti Bani Umayyah lah. Terjadi gerakan-gerakan yang menunjukkan kita punya jalan benar, kita punya pilihan yang benar. Kamu ahlul dolal, kamu ahlul fasad, Anda ahli kerusakan, kehancuran, kamilah ahlul haq. Hingga orang sufi kadang monopoli kebenaran. Saya paling benar. Kira-kira yang ngomong sih enggak. Merasa elit gitu, merasa elit. Tapi dalam sepanjang sejarah memang luar biasa. Tasawuf telah memberikan warna peradaban Islam, sangat unggul, sangat cemerlang. Mana tokoh-tokoh tasawuf. Nah, kalau kita lihat sejarah, orang luar biasa, orang hebat semuanya. Al-Junaid, Utsman Al-Makki, Husain An-Nuri. Terjadi ketegangan antara sufi dan fuqaha. Fuqaha memberi syariat, sufi mementingkan batin. Lahirlah seorang Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Dan tulisan kitab Ihya, bab pertamanya syariat dulu, bab air, bab ilmu, bab air, bab sholat, terus terakhirnya nanti rubu'ul munjiyat dan rubu'ul muhlikat. Apa-apa yang menyelamatkan manusia dan apa-apa yang menjerumuskan manusia. Jadi syariat yang ditinggal. Walhasil itulah sekelumit tentang tasawuf. Pada dasarnya kesimpulannya, tasawuf itu bisa dikatakan juga sikap politik. Politik yang apa tadi? Pembangkangan, protes, lawanan. Ambil jabatan, ambil sana ya, harta kamu ambil, dunia kamu ambil sana, kami akan mengambil rohani. Silakan Bani Umayyah, kamu mewah, kamu berkuasa, kamu ambil, kami akan menguasai rohani. Jelas sih, masih terasa sekarang. Kalau kiai kan berarti kan penguasa rohani. Kalau lurah atau RT atau bupati kan penguasa lahir. Masyarakat sangat cinta pada kiai, tanpa disuruh, tanpa diperintah, taat. Penguasa rohani. Tapi pada bupati pura-pura cintanya itu, taatnya, ya kan? Karena ada amplop. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran. Wa dumtum fil barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.